Satu, seringkali pertanyaan mereka muncul karena ada perbedaan dalam prinsip ini. Orang Protestan mengatakan sumber atau dasar dari ajaran mereka hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Bahasa kerennya sola scriptura. Tetapi gereja Katolik punya pendapat lain. Kitab suci penting sekali, tapi bukan segala-galanya. Mengapa bukan segala-galanya? Karena pernah ada dalam sejarah gereja, kitab suci tidak ada. Mulai Yesus wafat sampai tahun 60-an tidak ada Injil. Anda tahu kapan Injil ditulis? Setelah Yesus wafat, kapan Injil ditulis? Puluhan tahun setelah Yesus wafat, baru ada Injil pertama. Nah, selama belum ada Injil, apakah tidak ada ajaran? Apakah firman Allah tidak ada? Ada. Belum ditulis. Nah, itulah yang diajarkan oleh gereja Katolik. Firman Allah tidak hanya terdapat dalam kitab suci, tetapi sebelum ditulis, firman Allah dihayati, diimani, diajarkan, dirayakan dalam ibadat. Firman Allah sebelum ada Injil tertulis tetap ada dalam gereja. Belum ada Injil Matius yang mengisahkan perjamuan terakhir Yesus. Belum ada kisah pada malam sebelum dia menderita sengsara, mengambil roti, mengucap syukur, dan belum ada. Tapi apakah itu tidak dilakukan oleh para rasul? Oh tidak. Dilakukan tetapi belum ditulis. Maka kita tahu dari sejarah para rasul merayakan Ekaristi dari rumah ke rumah. Jauh sebelum cerita tentang perjamuan terakhir dituliskan. Itulah namanya firman Tuhan yang belum tertulis tetapi diimani, disimpan, dihayati, dirayakan, diajarkan. Itulah namanya tradisi. Maka gereja Katolik mengatakan kitab suci bukan segala-galanya. Itu perbedaannya. Maka orang Protestan kalau tidak ada ayat dalam Alkitab, berarti tidak benar. Selalu tanya, mana ayatnya? Enggak ada? Pasti salah. Mereka, bagi kita, hanya menerima Alkitab tetapi lupa sebelum ada Alkitab sudah ada yang namanya tradisi. Berikutnya, ini sudah saya terangkan maka tidak perlu. Penyebab kedua, sama-sama punya Alkitab. Kita beli dari orang Protestan Alkitab kita. Tetapi ada bagian yang khusus punya Katolik namanya Deuterokanonika. Kita beli pada mereka, lalu kita pesan, tolong Deuterokanonika disisipkan. Makanya dalam Alkitab kita aneh. Perjanjian Lama berakhir dengan kitab Maleakhi, lalu ada Deuterokanonika, lalu baru Alkitab Perjanjian Baru. Karena kita pesannya pada mereka. Mengapa ada perbedaan? Nanti boleh ditanyakan, tetapi sementara saya katakan, jumlah kitab dalam Alkitab orang Protestan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Alkitab yang kita terima. Kita sebut Deuterokanonika, 7 kitab yang tidak ada dalam Alkitab orang Protestan. Nah, salah satu yang tidak diterima adalah kitab Makabe. Dalam kitab Makabe ada ayat yang sangat jelas mengenai mendoakan orang yang sudah mati. Dikatakan adalah pikiran yang suci mendoakan orang mati. Karena orang Katolik punya kitab Makabe, jangan salahkan kalau orang Katolik mendoakan orang mati. Menghormati jenazah. Tetapi mereka tidak menghormati jenazah. Ini mati ya mati, urusannya dengan Tuhan. Tidak usah didoakan, tidak ada gunanya didoakan. Maka bagi mereka kalau ada orang mati, ibadatnya itu menghibur yang masih hidup. Yang
ya mati, ya sudah. Kadang tidak dilihat. Ya, gitu. Ini bedanya antara Katolik dengan Protestan. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui kitab Makabe sebagai bagian dari Alkitab mereka.